kalian semua udah tahu kan, kalau misalnya gua itu kan minoritas lah anggapannya gitu ya di Indonesia gitu ya. Udah Cina gitu ya, Kristen lagi gitu, double minoritas namanya. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan film yang satu ini yang kita bakal bahas. Karena ini bukan double minoritas lagi. Bisa dibilang triple minoritas atau quadruple atau quintuple lah. Quintuple minoritas ini. Kenapa bisa quintuple minoritas? Pertama, hitam putih. Poster ini sih berwarna sih, cuman asli filmnya hitam putih dari awal sampai habis ya. Habis itu apa? Isinya dialog doang. Nggak ada adegan apa-apa, nggak ada something interesting, cuman ngomong-ngomong doang. Terus 12 orang karakter utama dari film ini tanpa nama bos. Jadi kalau misalnya lu perhatiin misalnya, kalau dalam film itu kan yang keren itu kan protagonis lawan antagonis ya. Misalnya Spider-Man lawannya Green Goblin. Wih, kan keren kan Spider-Man Green Goblin, namanya catchy gitu loh. Ini juri 1, juri 2, juri 3, juri 4 sampai juri 12. Nggak ada namanya, cuman kenalan ada di akhir film doang. Tanpa production lagi. Ya cuma satu ruangan bos. Kagak pindah-pindah, satu ruangan doang ya kan, nggak ada warna yang macem-macem, cuman satu meja, ada kipas angin yang nggak bisa nyala. Dan parahnya lagi, kalau misalnya visualnya gitu-gitu aja, nggak ada adegan action, nggak ada apa, mending kalau misalnya ada musik, kagak ada musik juga. Jadi nggak ada scoring yang bisa nambah dramatis momen yang bisa bikin kita suspense gitu ya. Sound effect juga dikit banget. Jadi ini film yang menurut gua quintuple minoritas parah banget ya. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba di Indonesia muncul nih di bioskop terdekat kalian film kayak begini, nggak bakalan nonton. Ya, nggak bakalan nonton karena pasti anggapannya udah kayak pasti ngebosenin nih. Tapi uniknya, kalau kalian cek top 10 IMDb, 12 Angry Men ada di peringkat berapa? Cek sendiri sekarang ya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen Old But Gold. Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang di segmen Old But Gold yang Ngelantur, kita akan mencari harta karun yang sudah terlampau jadul punya nih ya. Harta karun maksudnya apa bang? Ya seperti yang udah gue sering bilang, seperti Monkey D. Luffy yang mencari One Piece itu, kita akan mencari nih harta karun film-film lama tapi sebenarnya gold. Wow, mantep nih. Nah, di film ini kebetulan yang bakal kita bahas adalah film yang cukup banyak diminta, di request sama para Ngelantur Corps. Oke, ini sebenarnya udah Old But Gold episode keempat. Jadi kalau kalian cek episode sebelumnya, yang pertama kita bahas Clockwork Orange, film gilanya Stanley Kubrick. Yang kedua kita bahas Seven Samurai bos ya, yang paling gila di zamannya sampai menginfluence film-film lain. Dan yang terakhir kita bahas film yang paling kontroversial mampus ya, sampai pada debat agama jadinya di kolom komen tuh ya. Kita bahas mengenai The Last Temptation of Christ. Kalian bisa cek videonya. Nah, ini gue cek nih di komen-komen sebelumnya, ternyata banyak juga yang minta, yaitu 12 Angry Men. Wow, ini film sebenarnya hitam putih doang, men. Seperti yang udah gue sebutkan tadi, secara minoritas ini berapa banyak tipe minoritas yang lu melanggar semua rules, di mana film itu bisa dibilang film keren pasti nih, gitu loh. Ya kan? Film keren adalah film yang actionnya gila-gilaan, bombastis. Enggak tuh, dialog doang. Film keren adalah film yang secara visual cantik, berwarna-warni. Enggak, hitam putih gitu loh. Jadi semua dilimbas sama dia. Dan kalau misalnya gue harus ibaratkan, ini seperti Zenitsu ya, di Demon Slayer ya. Kalau kalian tahu Zenitsu itu kan adalah penganut aliran ya penapasan petir ya kan. Kalian bisa tahu lah. Nah, penapasan petir itu kan terdiri dari 7 teknik ya, 7 level lah pernafasan. Zenitsu itu cuma bisa level 1, men. Teknik pernafasan pertama yaitu Hekireku Isen tuh. Wibu! Yang dimana teknik pernapasan pertama ini dia cuman kayak tebasan pertama dengan kecepatan yang super duper cepat. Ya itu Zenitsu. Tapi dia cuma bisa teknik pertama doang. Tapi diasah terus sampai dewa mampus. Teknik pertamanya itu bahkan sampai bisa cung gitu kan si Zenitsu. Ini hal yang sama yang dilakukan oleh 12 Angry Men ini, di mana 12 Angry Men ini cuman mengandalkan sinematografi, acting, sama skrip yang bagus. Tapi dari 3 hal ini malah jadi luar biasa kompleks mampus. Kalau misalnya kalian beranggapan, bang, ini kan film hitam putih, terus habis itu cuman satu ruangan doang, nggak pindah-pindah bang, habis itu cuman ngomong-ngomong doang. Ya elah bang, kayak gini gue juga bisa buat bang. Maksudnya dibandingkan film-film lain kan pasti ini lebih gampang dong. Coba Anda pikirkan lagi pakai logika Anda.
Gimana caranya ini bisa masuk di peringkat IMDb? Ya kalian bisa cek sendiri peringkat berapa itu. Tapi film kayak gini artinya apa? Ini nggak sembarangan, men. Nggak sembarangan dibuat. Justru karena cuma mengandalkan sinematografinya ditingkatkan ke paling tinggi. Mengandalkan actingnya ditingkatkan ke paling tinggi. Mengandalkan skripnya harus dibuat sehidup-hidupnya sehingga penonton yang nonton bisa nggak bosen nonton 1,5 jam cuman dialog satu ruangan. Nah, kenapa film ini bisa sekompleks itu, eksekusinya sematang itu tidak lain tidak bukan merupakan peran MVP ya dari film ini, yaitu duo combo maut dari scriptwriter sama directornya. Scriptwriternya si Reginald Rose dan sutradaranya Sidney Lumet yang baru pertama kali direct film. Gila nggak? Ini debut pertamanya udah bikin film kayak beginian, bos. Nah, dua combo maut ini menurut gue udah kayak ibarat dalam bola ya, Iniesta sama Xavi, bos. Ya, di Barca zaman dulu tuh. Gila, pemain tengah yang kontrol satu timnya itu gara-gara mereka, termasuk Messi di depannya ya. Cuma Reginald Rose sebagai scriptwriter bisa mengimajinasikan, bisa menghidupkan dialog demi dialog. Ya kan, lagi-lagi nih film cuman dialog ngomong doang, tapi kenapa bisa hidup banget di mata penonton, senatural itu, sedinamis itu, karena skripnya, ya kan? Nah, Sidney Lumet secara eksekusi juga bisa menampilkan skripnya yang udah bagus, ditampilkan secara matang juga lewat apa? Sinematografinya. Kita bakal bahas semuanya nih. Kita mulai dulu aja kali ya dari sinopsisnya. Ini film tentang apa sih ya? Ini bercerita mengenai seseorang bocah berumur 18 tahun yang dituduh membunuh ayahnya sendiri dengan menancapkan pisau ke dadanya. Film ini dimulai dari persidangan nih. Persidangan si bocah ini, karena si bocah ini udah terpojokan banget. Ada dua saksinya lagi. Dari pengakuan bocahnya tersebut, dia nggak bunuh ayahnya. Pas lagi ayahnya dibunuh itu, dia lagi nonton bioskop gitu. Tapi masalahnya ada dua saksi. Yang pertama ada pria tua yang tinggal di lantai bawah yang denger "I will kill you", abis itu brak, dia denger gitu kan. Terus ada orang langsung turun dari tangga gitu. Nah, dia cepet-cepet tuh keluar dari pintu ngelihat orang di tangga itu. Terus sama kesaksian kedua dari seorang wanita yang tinggal di apartemen seberang apartemennya si bocah ini, dan dia bisa melihat dari jendela, oh si anak ini ngebunuh tuh bapaknya. Nah, tapi meskipun ada dua saksi dan belum terbukti secara maksimal gitu ya, makanya dibutuhkan lah, ini ada 12 juri di sini yang harus diskusi satu sama lain, harus menentukan satu suara untuk menentukan ini bocah harus dihukum mati atau enggak. Karena kalau misalnya mereka udah sepakat dihukum mati, dia langsung dibawa ke kursi listrik, dimatiin langsung. Tapi syaratnya harus satu suara nih, harus sepakat semua. Kalau misalnya dari 12 juri ada satu juri aja yang nggak setuju, tuh harus diskusi sampai semuanya sepakat satu suara. Nah, ketika 12 juri ini meninggalkan ruang persidangan, terus mereka masuk ke satu ruangan dan dimulailah nih filmnya cuma di satu ruangan ini doang nih. Mereka diskusi gitu ya. Awalnya 11 juri itu pas ditanya apakah anak ini layak dihukum mati, semuanya angkat tangan. Semua angkat tangan. Kecuali satu juri yaitu juri nomor 8 yang diperankan sama Henry Fonda yang merupakan protagonis utama dari film 12 Angry Men ini. Nah, sepanjang film nanti kalian bisa lihat lama-lama ada aja satu orang yang mulai nggak setuju, mulai nggak setuju. Satu gara-gara juri nomor 8 ini gitu. Sampai pada akhirnya nanti tinggal satu orang. Nanti gue bakal jelasin lagi. Cuma yang udah pasti, meskipun cuma dialog, setiap sequence yang ada di film ini selalu menampilkan fakta baru gitu. Jadi anggapannya kita kayak jadi juri ke-13 lah gitu. Kita duduk, kita dengerin aja nih. Loh, oh faktanya gini, kebuka lagi satu fakta gitu ya. Makanya setiap sequence itu merubah direction dari ceritanya. Loh, karena kebuka fakta, direction berubah lagi. Karena kebuka fakta, direction berubah lagi. Jadi, lu nggak bakal bosen nonton film ini 1,5 jam. Bener-bener seru banget. Karena selalu kebuka tuh, misteri demi misteri keungkap satu persatu. Mulai dari yang pertama masalah pisau, di mana memang si anak itu ngaku memang udah punya pisau itu. Pisaunya sama tuh ya. Pisaunya sama, cuman dia bawa tuh pas lagi ke bioskop, terus kejatuh di jalan. Nah, loh, berarti yang bunuh papanya siapa tuh? Karena pisaunya masih ada di bapaknya. Dan pas ditelusuri lagi, ini pisau tuh dilihat dari bentukannya, ulirannya itu kok unik gitu, langka kayaknya. Ini di tempat itu kayaknya cuma satu pisau kayak beginian. Jadi nggak mungkin ada dua pisau dalam kasus seperti ini yang benar-benar kebetulan banget dong gitu ya. Tapi ternyata si juri nomor 8 keluarin pisau, jebret. Ternyata dia punya pisau yang sama. Ternyata pas dia ke tempat itu, dia ke satu toko, ada yang jual pisau semacam itu. Artinya itu pisau bukan langka. Itu fakta yang kebuka pertama tuh. Terus abis itu ada fakta kedua juga, ya kan, yang mulai kebuka lagi. Misalnya kayak si orang tua tadi yang jadi saksi pembunuhannya lewat dia denger itu kan. Abis itu dia langsung lari keluar, ngelihat orang turun dari tangga tuh, si bocahnya turun dari tangga gitu. Nah, tapi masalahnya ketika diingat-ingat lagi, itu orang tua tuh pincang gitu. Pincang. Jadi pas dicek lewat pakai waktu gitu kan, pakai map peta apartemennya, dilihat berapa meter jaraknya, terus dites tuh di ruangan yang sempit itu, jalan pincang gitu, terus disaposin berapa lama nih waktunya. Apakah realistis
si pria tua ini nyampe ke tempat tangga terus ngeliat anaknya turun dari tangga, ternyata nggak realistis dengan cara gayanya yang pincang seperti itu. Nggak mungkin dia bisa lari. Terus fakta berikutnya lagi, ketika ditanya, loh ini anak kalau misalnya bener-bener pergi ke bioskop, kenapa dia balik lagi? Habis itu bilang, loh dia balik lagi buat ngambil pisaunya karena ketinggalan. Nah terus habis itu ada juri lagi yang ngomong, kenapa nggak dari awal aja pas dia kabur dia ambil pisaunya? Habis itu ada yang ngomong lagi, oh karena panik ya kan, karena panik jadi kelupaan ngambil pisau. Nah terus ada yang ngomong lagi, lah kalau misalnya panik kenapa dia sempet-sempetnya ngilangin bukti sidik jari di pisaunya? Karena nggak ada sidik jari bocahnya gitu. Kalau panik kan realisnya seperti itu. Ya, karena memang di pisau itu nggak ada sidik jari bocahnya. Nah ini semuanya pertanyaan demi pertanyaan yang mulai ditanyakan antara juri 1, juri 2, juri 3, juri 4. Itu semuanya diskusi, ada yang nggak peduli, ada yang marah-marah, ada yang mau cepet-cepet pulang. Jadi bener-bener dinamis sekali dan kita seru banget gitu ngikutin mereka yang nentuin ini sebenarnya faktanya mana sih. Kayak kebuka satu fakta. Bahkan sampai yang di awal itu kan sempet tuh bocahnya ditanyain sama detektifnya itu kan diceritanya ya. Emang tadi habis nonton apa? Nah bocahnya nggak bisa jawab. Lupa tuh film apa. Artinya nggak realistis sebenarnya gitu. Nah ini kita dibikin kontradiksi nih antara kebohongan bocahnya yang kita harus percayai atau ya sebenarnya bocahnya nggak salah, cuman emang dia lupa aja. Nah abis itu sampai dites juga ke jurinya. Emang lu abis nonton apa kemarin? Nah jurinya juga lupa. Artinya make sense juga kalau misalnya orang bisa lupa abis nonton apa gitu. Jadi setiap adegan dialog demi dialog itu bener-bener natural dan realistis banget. Sampai detail-detail kecil kayak misalnya gini, pas di awal-awal kan ditanya, setuju nggak semuanya bocahnya bersalah gitu kan? Nah semuanya angkat tangan kan. Nah tapi ada yang kayak awalnya kayak ngomong angkat tangan tapi gara-gara lihat angkat tangan semua udahlah gitu kan. Ada itu detail-detail kecil yang bisa bikin kita impress sama realistis keadaan di film tersebut. Nah, ditambah lagi setiap karakter di dalam 12 Angry Men ini menurut gue punya diferensiasi role yang cukup kentara. Kalau misalnya kita lihat film-film lain itu kan kayak terlalu dipaksa gitu di plot. Maksudnya kayak ini protagonis seperti ini, yang baik gitu ya, yang suci misalnya, terus yang jahat yang bener-bener evil gitu kan. Terus ada deuteragonis. Nah, ini enggak. Ini bener-bener ya udah 12 orang ditaruh di meja. Nanti kejadiannya menurut gua bakal kayak gini juga kalau misalnya ada di dunia nyata gitu. Dengan perbedaan motif masing-masing, ada yang pengen ini, ada yang pengen ini, ada yang pengen ini. Nanti kita bahas per jurinya nanti karakterisasi seperti apa. Pendalaman karakternya juga dikulik lewat 1,5 jam film ini. Oke, kita lanjut lagi ke hal yang paling bisa bikin gue impress sama film ini, yaitu sinematografinya. Ini luar biasa buat gua. Pertama, ini kan film hitam putih ya. Dengan warna hitam putih seperti itu, kalian bisa lihat kalau di dalam gambar ini kan kayak ya udah ini baju warna-warni. Kalian bisa lihat. Tapi karena filmnya hitam putih, di sepanjang film itu literally semua orang itu cuma baju putih semua kelihatannya, gitu loh. Ya, kalau di sini kan ada yang coklat, ada yang baju pendukung 02 nih gemoy ya kan. Habis itu ada yang jas. Tapi memang cuman ada satu orang yang pakai jas, cuma ada satu orang yang pakai topi. Nah, mungkin diferensiasi di dua orang itu mungkin lebih dibikin ya lebih ada spesialnya lah. Tapi sisanya ya udah gitu doang, baju kemeja, dasi ya kan. Sisanya cuman pakai baju putih gitu karena hitam putih. Artinya apa? Sinematografi yang paling penting, lighting sama pergerakan kameranya sama blocking staging antara karakter sama karakter yang lain gitu loh. Karena kalau misalnya Anda mencoba menjadi sutradara atau jadi kameramen gitu ya, coba aja deh film hitam putih gitu ya, lu coba deh. Itu kalau misalnya bajunya sama semua begini, itu pasti kayak ngeblend, lu nggak bakal ngerti loh. Ini yang mana? Loh, pusing gitu. Apalagi 12 orang, lu bayangin 12 orang men, ya. Jadi blocking antara satu orang sama yang lain tuh harus enak banget. Yang mana yang harus di-emphasize, yang mana ketika ngomong itu menjadi target utama kameranya, baru nanti pindah take over ke orang yang lain, perpindahan abis itu ngikutin gerakan yang lain, dari wide ke close up, gitu loh. Jadi dinamis sekali itu perpindahannya enak banget. Dan depth dari setiap karakternya enak. Jadi kayak antara foreground sama background, ya kan? Nah ini anggap aja ini background nih, ini foreground nih, ya kan? Itu jelas tuh. Orang yang di belakang sama orang yang di depan. Karena kan orang numpuk nih kan berame nih, ya kan? Warnanya sama semua lagi abu-abu, hitam putih begitu kan. Nah, tapi lo harus jelas dengan lighting yang harus diganti-ganti terus lu bayangin ya. Ini kan gua lighting dari sini nih. Satu lighting begini. Nah, kalau misalnya nanti kamera misalnya gue rubah nih ya, kamera misalnya jadi di sini. Berubah nggak? Pasti berubah, langsung jadi putih semua. Kalau kamera di sini. Artinya apa? Ketika lu pergerakan kamera dalam satu ruangan doang, lu harus rubah terus setiap lightingnya, setiap adegan dengan pergerakan kamera yang berbeda. Dan yang paling penting itu edge light nih. Kalau kalian tahu edge light itu yang bagian sini nih, gue coba nih ada edge light ya kan, kuning sini kan, dengan backlight gue taruh sini. Nah, ini edge light nih. Nah, edge light itu harus jelas karena warnanya kan sama semua. Jadi harus ada putih di bagian sampingnya antara ini
ini depth-nya tuh harus enak gitu dilihatnya. Dan yang paling menakjubkan buat gua adalah opening dari film ini yang pas bagian kreditnya ya. Lu bisa lihat dari perpindahan scene di luar ruangan itu yang dari persidangan, terus mereka berjalan masuk ke ruangan yang kecil itu satu-satu tuh. Saat masuk sambil dikasih lihat judulnya 12 Angry Men, terus habis itu dikasih starring Henry Fonda. Terus siapa itu sambil mereka masuk ke ruangan satu-satu, terus ada yang buka jendela, ada yang baca koran, ada yang sambil ngerokok, ada yang sambil apa. 12 orang, lu bayangin, lu ngedirect 12 orang itu susah banget, men. Susah banget. Ngedirect acting masing-masing karakter harus berbeda. Ngedirect gimana staging mereka dari perpindahan dari sini. Belum kameramen ya harus ngikutinnya yang kemana. Wah, itu ribet banget, men. Itu kompleks sekali. Dan yang opening tadi itu bener-bener dilakuin kayaknya antara 6 sampai 7 menit loh. Long take, jadi nggak di-cut. Kameranya terus-terusan. Dari sini yang statis ya kan. Dikasih lihat masuk. Oh, baru mulai masuk, ikutin sini. Ada orang muter ke sini. Gila, men. 7 menit bener-bener natural kayak gitu. Kalau salah ulang lagi, men, itu adegannya. Dan satu hal yang harus kalian perhatikan, di sini Sidney Lumet mempergunakan teknik claustrophobic. Nah, tau nggak claustrophobic? Claustrophobic itu biasa kalau ada orang yang gua itu punya claustrophobia loh. Artinya gua itu takut ke dalam keadaan ruangan yang sempit gitu. Ini kan kamar gua sempit nih, tapi gua masih oke lah. Kalau ada yang sampai ada yang kayak gitu, ya kan? Atau misalnya ada meme yang misalnya, tau gak sih yang perosotan, orang main perosotan di air gitu, waterboom, terus habis itu pas masuk, nyangkut dia. Wow, itu serem kan? Gila, itu claustrophobic langsung meningkat itu. Nah, itu claustrophobic, tapi dijadiin satu teknik tersendiri sama si Sidney Lumet. Dalam arti apa? Dalam artian dari scene pertama sampai ke bagian adegan terakhir film, itu selalu menggunakan perubahan lensa secara berkala. Dari yang awalnya pakai lensa yang standar, focal length-nya yang standar, kalau misalnya standar itu kan 28 sampai 40 mm, ya kan? Standar tuh. Abis itu naik lagi jadi 50. Abis itu naik lagi di 75, sampai yang terakhir itu udah di paling suspense-nya itu sampai 100 mm. Artinya apa? Makin close up, makin kerasa tense-nya itu apa? Claustrophobicnya makin kerasa. Jadi kita makin kayak, anjing, kok makin deket, makin sempit. Ya, ruangan yang udah sempit, satu ruangan, makin sempit lagi. Itu gila aja si Sidney Lumet. Jadi kerasa suspense-nya lewat pergerakan kameranya. Menambah tense dari adegan awal sampai adegan akhir. Bahkan ketika adegan selesai, konfliknya selesai, mereka keluar dari ruangan persidangan, itu menggunakan wide angle. Angle paling wide dari semua adegan yang ada di sepanjang film yang kita tonton. Dari yang dari awalnya standar, makin lama makin sampai 100 mm tuh ya kan? Ya sampai close up gitu ya. Bahkan angle-nya juga dari yang X1 filmnya itu over the eye. Jadi angle agak dari atas ya, dari atas mata gitu ya. Nah, tapi nanti kalau kalian perhatikan di act 3 ya, di act terakhirnya film ini, itu malah jadi below, di bawah mata nih. Itu mendapatkan kesan tegang, seram gitu. Udah pakai 100 mm ditambah lu angle bawah. Itu ngeri banget. Nanti kalian perhatikan deh ketika ada satu orang, jadi nanti ada juri 3. Juri 3 itu satu-satunya orang yang masih mau anaknya mati, Pak. Sampai di akhir yang lain udah pengen, udahlah, yang lain udah setuju kalau misalnya anaknya tetap dihidupin. Nah, yang juri 3 ini tetap pengen mati. Nah, lu bisa lihat ketika dia marah-marah di ending dengan actingnya dia yang keren banget. Kita bisa dilihat dia itu kayak di-intimidating sama juri-juri yang lain. Juri yang lain udah kayak, apa sih ini orang gitu kan. Lu dikasih lihat angle bawah begini kan. Shadow-nya lu bisa lihat, terus mukanya kayak serem gitu. Close up bener-bener 100 mm begini. Itu dapat suspense-nya banget. Say something. Nah, secara skrip tadi jenius, secara sinematografi penggunaan lensa kamera sampai pergerakan kamera sampai blockingnya itu keren banget. Yang terakhir, yang menjadi jempolan utama nih untuk film ini yaitu acting. Nah, kita mulai bahas nih. Dari segi pendalaman karakter, jadi lu bayangin dari 1,5 jam mereka cuma ngobrol-ngobrol di satu meja itu, cuma ngomongin ini anak beneran yang ngebunuh bapaknya atau bukan. Tapi kita bisa dapat sepanjang kita melihat dialog antara mereka, kita dapat pendalaman karakter masing-masing karakter, terutama karakter-karakter yang bakal gua kasih tahu di sini. Yang pertama nih ya, juri nomor 8 yang udah pasti menjadi protagonis utama di film ini, yaitu diperankan Henry Fonda. Dia adalah protagonis utama yang memang mempertahankan dari awal. Yang lain pada ngangkat tangan, dia nggak mau. Lah, masa ini ngomongin anak kecil yang dihukum mati, masa kita cuma nentuin nggak nyampe 5 menit, bos? Baru mulai, udah bunuh aja gitu loh. Kan nggak mungkin gitu. Makanya dia memang nggak mau gegabah, dia yang paling solid, dia yang dari awal dianggap jadi orang baik lah di film ini. Baru kita lihat lagi di juri nomor 9. Ini cukup jelas juga karakterisasinya karena dia yang paling tua. Kelihatan dari mukanya paling tua, dari kelakuannya paling kalem, paling bijaksana, sesuai dengan umurnya ya.
He didn't change his vote. I did. Oh, fine. Dan dia adalah orang pertama yang ngangkat tangan setelah nomor 8 gitu. Orang pertama yang setuju sama nomor 8. Kenapa? Karena dia bilang nomor 8 itu berani loh ngelawan 11 orang dengan pendapat dia yang berbeda sendiri. Makanya gue respect sama dia. Jadi dia angkat tangan. Bijaksana, kalem. Makanya ketika ada juri 10 yang bilang, wah ini mah anak-anak dari pemukiman kumuh, orang miskin, ini pasti kriminal tingkat tinggi. Makanya dia ngebunuh bapaknya ya normal-normal aja. Nah tuh habis itu juri 9 nih yang ngomong, yang kakek-kakek ini kan. Enggak lah, lu nggak bisa nilai orang dari situ gitu. Nah baru kita masuk di juri 10. Nah juri nomor 10 ini yang paling sering marah-marah sih sebenarnya gitu. Yang paling menurut gua agak kocak. Ada satu adegan yang menurut gua ikonik banget dari pergerakan kameranya, yaitu ketika dia marah-marah nih ya, kita lihat dari angle atas nih, dia marah-marah, orang kan dikeliling dia nih ya kan, juri-juri lain. Dia marah-marah, nggak bisa nih gini-gini. Padahal dari tadi dia tuh nggak mau dengerin lain gitu. Dia nggak mau dengerin, dia cuma pengen ngomongin pendapatnya dia doang. Dia marah-marah doang. Makanya satu persatu juri di sekeliling dia, satu persatu berdiri dari kursi, terus menghadap ke jendela begini. Jadi nggak mau dengerin dia lagi. Satu, keluar, satu. Itu kocak banget. Lu lihat dari blocking stagingnya ya. Jadi kita tetap dapat satu center dari si juri nomor 10. Yang juri-juri lainnya berdiri, ngeliat jendela, yang lain keluar. Jadi kita dapat kesan kalau misalnya dia ditinggalkan sama yang lain karena ya orang lain udah muak gitu. Dia marah-marah doang. Dari yang acting dia yang awalnya marah-marah, wah nggak bisa gini-gini. Habis itu pas mulai satu-satu keluar dia kayak, itu kocak banget gua. Abis itu akhirnya dia sadar sendiri dia salah, dia ke pojok ruangan merenung sendiri dia. Gara-gara ngelain udah gak mau dengerin dia lagi. Ada juga juri yang pakai topi nih, yang ini nih ya, lu bayangin dari awal dia pas ditanya kenapa lu mau anaknya mati? Ya karena gua harus nonton baseball nanti malam. Itu gila sih. Itu paling kacau menurut gua juri nomor 7 ini ya. Dari awal kayak cuman kayak itu doang. Bahkan ketika udah ada beberapa juri yang setuju nih sama juri nomor 8 untuk ngebebasin si anak, dia akhirnya ngerubah. Tapi ngerubahnya kenapa? Karena udahlah biar cepet, biar gue bisa nonton. Udahlah gue bikin anaknya jadi nggak bersalah aja. Segampang itu ngerubah persepsi. Nah lu bisa lihat setiap karakter juri ini punya karakter yang berbeda-beda dan sangat-sangat melambangkan Amerika di saat itu yang memang nggak peduli sama sekali sama sistem sosial di masa tersebut, dimana ya orang-orang yang berbeda ras, yang bukan kulit putih itu kayak dia dibiarin begitu aja, orang nggak peduli gitu orang kulit putih. Ya contohnya si anak yang didakwa bunuh bapaknya sendiri itu, kalau bisa lihat kan shot anaknya itu cuma satu kali doang loh di awal, cuma satu kali berapa detik doang. Ya lu bisa lihat rasnya kayak gimana, mukanya yang sedih gimana, ya kan kita langsung jadi simpati sama dia. Kalau satu shot doang gitu ya. Nah terakhir gue ngomongin masalah juri 3 ini yang paling keren, karena juri nomor 3 bisa gue bilang sebenarnya antagonis utama dari film ini. Meskipun bukan sosok yang evil villain yang kayak gimana banget gitu ya. Kalau misalnya film-film lain kan mungkin kalian menganggap antagonis atau villain itu sosok yang jahat, yang punya kemauan untuk egois ya kan, menguasai dunia atau semacam lah. Biasanya kan begitu kan untuk sosok antagonis gitu. Nah, tapi di sini kita bisa lihat juri 3 menjadi sosok antagonis yang lebih realistis dan sangat-sangat bisa ditemukan dimanapun kalian bertemu dengan orang lain. Biasa pasti ada aja orang kayak gini yang selfish sendiri. Ya dia diperankan sama Lee Jacob. Ya memang ini aktor yang cukup terkenal di masanya dan kerasa karakterisasinya di film-film lainnya sama tuh, yang ngotot, yang emosi gitu ya. Dia dari awal emang gak setuju kalau misalnya anaknya dibebasin. Dia pengen mati aja, anaknya mati gitu. Bahkan sampai akhir, kan gue udah bilang tadi, dia itu adalah satu-satunya orang yang sampai akhir tetap gak mau ngotot. Bahkan terakhir ketika fakta terakhir udah kebuka, di mana cewek yang ngelihat dari jendela anak yang ngebunuh bapaknya itu, kan dikasih lihat tuh ternyata si cewek itu pas di persidangan nggak pakai kacamata. Kenapa? Karena dilihat ada bekas tanda kacamata di sini. Artinya dia itu biasa pakai kacamata. Dan ketika dia bangun tidur harusnya dia nggak pakai kacamata, karena orang pas lagi tidur nggak pakai kacamata. Artinya ketika dia ngelihat anak itu ngebunuh bapaknya, ya harusnya mata dia bermasalah, kan gitu. Nah itu kan fakta terakhir yang dibuka di film ini, dan tetap si juri 3 ini nggak mau ngerubah pendapatnya meskipun yang lain udah setuju. Ternyata ketika kita lihat ending film ini, kita bisa lihat juri nomor 3 itu punya masalah personal yang dibawa ke permasalahan yang dia tangani saat ini, di mana ternyata anaknya itu punya masalah sama dia. Anaknya udah lama dia nggak lihat, dia udah 2 tahun nggak ketemu anaknya karena berantem sama anaknya. Dan gara-gara itu makanya dari awal kita bisa lihat dia ngomongin, ada narasi anak-anak zaman sekarang ya kalau misalnya manggil bapaknya itu nggak pakai bapak lagi, pakai nama doang ya. Itu kan
dialog-dialog dari awal itu udah bisa merujuk sebenarnya nih orang punya masalah apa sih, kenapa sih dia dari awal ngotot banget pengen anaknya mati gitu. Bahkan sampai di tengah-tengah film tuh ada adegan ketika dia ngamuk-ngamuk sampai pengen ngebunuh si juri nomor 8 ngomong gitu ya, I'll kill you. Gara-gara juri nomor 8 bilang dia sadis gitu. Dengan si juri nomor 3 ini bilang, gua mah gak bakal segan-segan ngebunuh anak ini sendiri karena memang dia patut untuk dihukum mati. Dia bilang kayak gitu. Max, you're a sadist. Karena emang udah emosi, hubungan dia sama anak yang bermasalah dicampur aduk permasalahan dia di sini. Dan actingnya men, keren banget itu. Yang tadi gue bilang ya, di shot, ya kan di jendela dia marah-marah, gini sampai begini-begini, lu bisa lihat lah adegannya. Ya yang lain cuman melongo begini aja. Fallen through a hole in his pocket. You can't prove he didn't get to the door. Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it. Ini orang kenapa gitu, dari close up gitu ya. Dia marah-marah gitu. I bet you $5,000 I remember the movie I saw gitu kan. Ya dia ngomong kalau misalnya gue berani taruhan, gue bakal inget kok movie yang gue tonton karena anaknya kan nggak inget gitu. Maksudnya gitu. Dia sampai marah-marah, dia nggak mau banget kalau misalnya anaknya tuh diselamatin. Ya pokoknya abis dia marah-marah terakhir sampai foto anaknya dia banting, abis itu dia robek-robek sendiri foto anaknya, kita baru tahu oh ini permasalahan pribadi dia, ini udah kecampur nih masalah personalnya gitu ya. Baru abis dia sampai robek-robek dia nyesel sendiri, abis itu dia langsung kayak gini sep. Dari emosi kita lihat perubahan karakterisasi actingnya dia, Lee Jacob langsung kayak gini, langsung kayak not guilty. Bunch of bleeding hearts. You're not gonna intimidate me. I'm entitled to my opinion. Rotten kids, you work your life out. Akhirnya dia bilang not guilty juga. Sebenarnya kata-kata not guilty itu bisa nge-reference ke hubungan dia sama anak yang sebenarnya, ya ini yang gue tafsirkan sendiri ya, sebenarnya bukan salah anaknya hubungan mereka sejauh itu salah dia sendiri. Makanya dia bilang kayak anaknya tuh not guilty. Ini kan ada korelasi nih antara anaknya dia sendiri sama anaknya ini yang pengen dihukum mati nih. Makanya dia bilang not guilty, ya not guilty untuk anak yang dihukum mati sama anaknya dia sendiri sebenarnya. Ya sebenarnya bukan dia yang salah, ini gue yang salah. Itu indah banget lewat acting, lewat sinematografi lu bisa melambangkan semua film ini. Apa maksud dari film ini? Gue harus tepuk tangan, lu semua wajib banget nonton film 12 Angry Men ini. Lu bayangin satu ruangan hitam putih, nggak ada nama yang berkesan, nggak ada adegan berkesan, cuman dialog doang. Tapi ya semua hukum itu dilanggar dan semua yang minoritas ini ditingkatkan secara maksimal sehingga kita bisa impress 1,5 jam nggak bakal ngantuk nonton ini, gua jamin. Oke, untuk terakhir ya, gua bakal kasih final score untuk film 12 Angry Men ini, yaitu 9,8 per 10 alias top, Marco top. Gila. Ini sih udah jelas ya, 9,8 ya, gue bisa setarakan sama peringkat-peringkat film 9,8 lain. Kalau gue sih naruhnya The Dark Knight 9,8 ya. Whiplash juga gue taruh 9,8 ya, sekitar sih. Tapi menurut gue ini maksudnya nggak kayak Whiplash yang musiknya cakep banget gitu ya, bisa ngotak-ngatak hati gitu kan Whiplash kan. Atau misalnya The Dark Knight yang actionnya memang gila-gilaan, karakter Joker diferensiasi villainnya seperti itu. Ini nggak perlu, ini cuma orang biasa yang ngobrol tapi memang bisa selevel itu. Karena memang menurut gue nggak ada kelemahan. Kalau lu nanya, bang kelemahan dari film 12 Angry Men, nggak ada. Kelemahannya ya emang karena memang filmnya kayak gini doang gitu, ya kan. Tapi kalau dari film kayak gini doang, kelemahannya apa? Nggak ada kelemahan. Perfecto Mamma Mia Lezato. Apalagi ada konteksnya nih mengenai kondisi sosial Amerika dan hukum Amerika di saat itu. Oke, jangan lupa kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, nah ini dia ya. Silahkan dicek di link yang gue taruh di bawah di Tokopedia nih, gila. Ini gue gambar sendiri men, Spider Fisherman tuh ya, seorang nelayan Jepang yang pakai topeng Spider-Man dan filosofinya keren banget. Kalian cek di linknya gue taruh di bawah. Dan kalau kalian pengen join membership community kita, join aja biar kalian bisa dapetin berbagai macam benefit, mulai dari yang critical thinking itu cuma 1.000 per hari men. 1.000 per hari lu dapet live tambahan, dapet stiker yang gue desain sendiri pakai tangan gue, dan banyak benefit lainnya. Dan terutama yang Ngelantur thinking yang di atasnya lagi, lu bisa dapet tiket nobar gratis kalau kita ada nobar. Dan kalau misalnya kalian mau beli official merchandise dari Ngelantur, dapet diskon khusus. Dan kalau kalian udah join membership community yang Ngelantur thinking atau critical thinking, langsung PC gue lewat link grup WhatsApp yang gue taruh di bawah ya, biar gue bisa masukin kalian ke grup komunitas yang khusus ini. Oke? Ya udah gitu aja. Untuk film-film berikutnya kalian coba tulis di kolom komentar. Old But Gold berikutnya film apa lagi nih? Film jadul apa lagi kalau bisa di bawah tahun 1990 ya. Gitu aja, kita jumpa di film berikutnya. Bye bye semuanya.